Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa ala kulli hal. Allahumma iftah alaina bi fadlillahi wa sunnatillah. Hadirin jamaah thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Bagian Al-Mubarak Cirebon yang dimuliakan Allah yang selamat dan dirahmati Allah. Perlu saya ingatkan bahwa Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kita harus bersiapkan diri sebagai orang kita. Dan terkait dengan pengajian ini, mungkin Ramadan kita istirahatkan semata-mata karena menghormati orang yang lagi beribadah Ramadan. Dan ditutup ya, istirahatkan. Dan semata-mata karena menghormati bulan Ramadan dan orang yang lagi beribadah di bulan Ramadan. Dan Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan yang telah lewat. Kita berharap kita berupaya semaksimal mungkin kuat tenaga kita, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang telah lewat. Nah, benar kata guru kita itu harus punya planning, harus punya program ibadah apa nih yang perlu kita tingkatkan. Yang dulu kita tidak sholat qobliyah, sekarang sholat qobliyah. Depan lagi dulu tidak ba'diyah, sekarang ba'diyah, qobliyah ba'diyah. Terus kita tingkatkan terus setangga demi setangga. Mudah-mudahan kita sampai ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu pun hati kita tingkatkan. Hati kita tingkatkan. Yang dulu hati kita ada sedikit rasa keraguan, kita tingkatkan kekuatan akidah kita. Kita tidak ragu dengan Gusti Allah, tidak ragu dengan Islam, tidak ragu dengan guru kita. Dan kalau yang dulu kita ibadah masih karena terpaksa, karena terbawa oleh teman, ngaji karena kita kesepian di rumah, kita tingkatkan. Sekarang kita ngaji karena berharap ridha Allah, bukan karena apa-apa. Kita ngaji karena berharap ridha Allah. Apapun yang terjadi di majelis ini kita tetap lakukan, karena kita bukan karena teman, bukan karena apa-apa. Kita ngaji karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena saya sebagai gurunya, bukan karena saya sebagai yang membimbing, bukan karena apa-apa. Siapapun dan dimanapun kita tetap ngaji. Kalau kita dulu masih sering banyak membicarakan orang dalam hati kita, apalagi membicarakan orang dengan sampai zahir, kita sedikit-sedikit kita buang, sedikit-sedikit kita tinggalkan. Di Ramadan inilah momentum kita untuk memperbaiki jiwa kita. Jiwa kita perbaiki. Kalau kita bisa ambil contoh, Ramadan ini kalau
di musim kayaknya musim penghujan, musim nanam, bisa dikatakan musim nanam. Mau diolah atau tidak tanah itu di bulan Ramadan, di bulan inilah nanti bulan Syawal kita panen, artinya kita tambah, kita ningkat. Jiwa kita tempa di bulan Ramadan. Jangan biarkan jiwa kita lepas. Jangan sekedar perut aja yang kita kendalikan. Jiwa kita kendalikan. Dari ujub, ria, takabur, sum'ah, hasud, hikid, unek-unek, dan lain sebagainya. Sampai nanti kita bisa berzikir, ingat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap detik, setiap saat. Yang dulu kita tidak bisa mengingat sholat. Kalau kita sholat, yang kita ingat itu macam-macam. Di Ramadan inilah kita tingkatkan, kita berusaha sholat kita supaya sampai masuk ke hati, minimal masuk ke hati, walaupun kita masih belum bisa merasakan nikmatnya sholat. Minimal kita sholat kita ingat, kita lagi sholat, kita baca fatihah, lagi iya karena butuh, kita baca fatihah, iya terus kita ikuti. Jadi mulut kita mengucapkan fatihah, hati kita mengucapkan fatihah, sampai pada akhirnya nanti yang diterangkan oleh Syekh Nawawi Tanara dalam kitab Salamul Fudola, kita berzikir itu seakan-akan mulut kita tidak mengucapkan, telinga kita ini mendengarkan ucapan hati, bukan mendengarkan ucapan mulut. Udah hilang rasa dari mulut. La ilaha illallah, la ilaha. Seakan-akan yang berbicara la ilaha illallah itu bukan mulut lagi, udah hati. Itu pun dalam sholat. Seakan-akan mulut kita tidak mengucapkan lafaz itu, tapi hati kita lah yang mengucapkannya, dan telinga kita mendengarkan. Di momentum Ramadan ini, saya berharap kepada semua jamaah Kiai Pondok Muda, kita jadikan untuk membina nafsu kita. Nah, kalau nafsu sudah bisa dibina, kita sangat mudah membina yang lain. Gak mungkin kita bisa membina orang lain kalau diri kita sendiri tidak bisa dibina. Jadi, jangan salahkan orang lain dulu sebelum kita bisa membina diri kita. Percuma kita menyalahkan orang lain sementara hati kita kotor, hati kita masih penuh dengan nafsu jabatan, nafsu kedudukan, nafsu ingin dipuji, nafsu ingin mengkritiki orang lain dan lain sebagainya. Karena sekarang banyak sekali oknum-oknum umat Islam yang kerjanya hanya mengkritiki orang, tidak memberi solusi. Ini bahaya, membahayakan agama kita nanti. Agama kita hancur. Sementara Islam sendiri yang dikedepankan adalah akhlak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, saya diutus semata-mata untuk menjunjung akhlak yang mulia. Kalau kita mau menasihati orang harus dengan akhlak, kita berma'ruf harus dengan akhlak, sholat harus dengan akhlak, bersedekah pun harus dengan akhlak. Jangan sampai orang tersakiti karena kita bersedekah. Ini bahaya.
saya. Jadi nggak ada manfaatnya sedekah kita. Kita membantu orang lain tapi orang lain tersakiti. Jangan sampai demikian. Umat Islam bukan begitu. Setiap langkah, setiap gerak umat Islam itu harus bermanfaat. Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Makin kita bermanfaat, makin mengkilap agama kita. Makin kita berakhlak, makin tinggi derajat kita. Maka saya berharap sekali lagi, khususnya pada diri saya, umumnya pada seluruh jamaah, untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita saling mengingatkan, satu sama lain. Ini Ramadan. Kalau kita berbicara Ramadan, kita harus tarik diri, kita harus jaga nafsu kita. Jangan sampai Ramadan buat tutup-tutup, buat menutupi aib. Jangan. Kita dimarahi orang marah-marah kita. Memang ini bulan Ramadan, jangan marah-marah. Jangan begitu. Jangan benar kita yang salah. Ramadan adalah untuk membimbing jiwa nafsu kita ke jalan yang lurus. Kita bisa istiqomah atau tidak, kita tentukan nanti di bulan Ramadan. Siapa diri kita nanti kita tahu di bulan Ramadan. Tukang makankah, atau tukang keluyurankah, atau tukang apakah, nanti kita buktikan di bulan Ramadan. Siapa kita? Sekarang mungkin kita masih berasumsi kalau kita nakal ini gara-gara godaan setan. Mungkin seperti itu. Di bulan Ramadan kata Rasulullah, kalau nggak salah, setan dibelenggu, udah dirantai. Tapi kalau kita nakal, ya itulah kita, karena udah nggak ada lagi, kita diri kita nih. Kalau kita nggak sholat, berarti kita di situ. Nah, kalau kita tidak bersedekah, disitulah kita. Kita malas, itulah. Banyak ada sholawat, banyak zikir. Bukan berarti saya memerintahkan sehari-hari kita harus duduk di masjid berzikir, bukan. Yang paling penting adalah jaga hati kita. Kalau kita usaha mencari nafkah, harus hati-hati. Artinya hati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita mencari nafkah, niatkan yang lurus, yang baik, bukan semata-mata untuk memperkaya diri dan bukan untuk bersenang-senang, bukan. Mungkin itu saya kepada diri saya sendiri, khususnya kepada seluruh jamaah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya mau pada semuanya untuk mengingatkan saya, untuk mengingatkan saya kalau saya melenceng, nah, manusia seperti itulah, sering banyak khilaf, ini sering banyak lalai, dan saya mengajak kepada semuanya kalau diingatkan
jangan marah. Kalau diingatkan marah, berarti jangan salahkan orang lain, berarti diri kita belum bisa menerima kebenaran. Itu harus kita sadari bahwa kita ini masih sangat lemah. Kasih makan nggak mau. Jadi orang sakit kalau dikasih makan nggak mau, berarti ini masih sakit. Jangan ngaku sehat. Orang sakit kasih makan nggak mau, jangan ngaku sehat, berarti benar-benar masih sakit karena belum enak makan. Yang enak makan itu orang yang udah sehat gitu. Jadi kalaupun saya terjadi seperti itu, berarti anggaplah saya ini orang sakit, dan saya mengajak kepada semuanya, kalau ada saudaranya yang sakit, ditengok, kasih saran, kasih masukan, kasih kabar gembira supaya cepat sembuh. Dengan demikian kita sama-sama berzikir khotam thoriqah ya manasabah dia, sama mohon Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua dijauhkan dari nafsu ammarah bisu, dan kita bisa mengendalikan diri kita khususnya di bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya. Pada akhirnya kita usul ke Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan taufik dan hidayah, dikuatkan iman Islam kita dan diampuni segala dosa-dosa kita, khususnya umumnya muslimin muslimat, wabil khusus guru kita, musyid kita Kiai Supriyadi dan keluarga kita semua. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.